Dan ini harus diseriusi, Dinda. Yang terpenting ekonomi desa itu jalan, entah dengan cara apapun. Jadi kita sebenarnya gini, halal yang penting kan ya, penting halal. Kita buat konsep tadi pijar, kemudian masyarakat datang semuanya, masyarakat luar juga kita diapit oleh Sangka Agung, Cempu dan Ceti itu semuanya mereka konsumen kita, konsumen Parseh. Sekarang Parseh menjadi desa yang berbeda dari sebelumnya. Jadi subhanallah juga didukung sama Bun Ilyas itu. Luar biasa ini. Mudah-mudahan ini betul-betul dan ini harus sinergi. Artinya jangan hanya Parseh antara desa Bilapora, Cedi dan apa ya? Dan desa apa di situ lagi? Parseh, Sangka Agung ya. Itu harus ada kalimatun sawa gitu ya antara tokoh-tokohnya dan hal macamnya agar konsep ini betul-betul sama-sama diterima kan begitu kan? Amin. Karena kalau konsep ini hanya mengunggulkan Parseh nanti menimbulkan kecemburuan dan hal macamnya karena itu pasti ada wong kriminalitas itu pasti tumbuh Dinda. Tapi kalau ini dirembukan dan diawali dengan tahapan komunikasi yang insentif antara para tokoh dan juga para kades di sana, insya Allah ini akan menjadi solusi. Dan ini pemerintah Kabupaten Bangkalan harus betul-betul mendengarkan dan mudah-mudahan ini akan segera terrealisasi ya Dinda ya. Insya Allah. Okay. Yang kedua, Dinda, yang selanjutnya ya, ini kalau bicara tentang masalah tadi itu sudah tidak bisa dilakukan lagi tentang masalah jiwa bisnisnya dan segala macamnya. Sekarang di bordir itu kan tidak hanya bordir, produksi yang lain. Apa saja di produksi di sana? Kalau yang di Parseh itu kita punya air periklana. Kalau yang di rumah, yang di rumah kita punya usaha bordir. Kemudian ada saya buka usaha sekarang ini buka usaha yang namanya franchise S. Kemudian ada sekitar kurang lebih 15 franchisor yang sudah beli ke kita. Nah itu kita buat juga cup sablonnya. Jadi kita menaikkan kelasnya para UMKM di bawah itu untuk bisa sama dengan KFC. Juga kita buat itu dengan harga murah juga pastinya. Terus kemudian ya kaos otomatis itu jadi primer kita, kaos dan seragam juga pastinya itu. Sering kerjasama dengan sekolah-sekolah berarti ya? Sekolah, instansi, insya Allah semuanya lebih dekat ke kita. Alhamdulillah. Ternyata di luar dugaan saya sudah banyak yang dirambah sektor-sektor bisnis yang dilakukan oleh Dinas Sukron. Cuma itu kan tidak dimonopoli, kan juga bisa mengembangkan empowerment kalau istilahnya UMKM ya terhadap UMKM yang masih di bawah gitu ya, diangkat dengan bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sukron gitu ya. Benar. Kita sering gitu. Jadi sama konveksi di Bangkalan mereka juga dalam artian kita kan memang bordir ya. Mereka juga kita punya partner konveksi yang memang membordir ke kita dan otomatis ya sudah ada user dari konveksi yang tetap gitu ya. Sudah ada user tetap. Nah, mereka juga merasa terbantu dari itu. Yang terpenting dalam usaha itu adalah pemanfaatan kepada yang lain gitu. Kalau saya melihat dari Dinas Sukron ini di samping memang ada kecerdasan bisnisnya, membaca peluang dan segala macamnya, kayaknya athar dzikirnya ini luar biasa ini yang saya rasakan. Takutnya luar biasa. Saya rasakan ada aura dzikirnya sangat luar biasa. Karena memang jenggotnya ini sudah Nabi. Oke, Dinas Sukron. Bordir, franchise dan juga ada keinginan untuk bagaimana membangun sinergitas antara dinas wisata Gua Pote dengan Parseh. Itu semua kan masih belum dilaksanakan secara sempurna sekarang. Dan kira-kira apa saja yang selama ini dilakukan untuk bagaimana merealisasikan itu semua? Kalau saya sebenarnya tidak terlalu masuk dalam dunia wisata sebenarnya. Yang terpenting adalah membangun masyarakat dulu. Tapi itu kan peluang kan? Iya, peluang itu sangat besar peluangnya. Sebenarnya bisa menjawab ini Bamus ini. Oh gitu. Yang bisa menjawab ini Bamus. Kalau untuk kita sebenarnya, kalau saya sebenarnya yang terpenting orang tidak takut datang, kemudian orang berani untuk membeli, produk kita, atau dalam artian tiket wisata dan lain-lain. Iya. Pak Mustafa ini bisa dikatakan pelopor wisata Bangkalan. Iya, bisa. Bisa dikatakan karena memang yang mengawali tentang Gua Pote itu sebelum ada muncul dinas wisata baru di daerah di mana-mana itu memang yang mengawali Pak Haji Mustafa.
memang pionir beliau. Ya, Founder, ya. Al-awwal. Namanya apa ya? Founder. Bukan promotor ya. Apa tadi saya bilang? Pionir ya. Bukan promotor tapi apa ya istilahnya ya, kok bisa lupa ya, karena aura dikirnya ini apa namanya mengganggu saya ini. pelopor maksudnya, pelopor wisata Bangkalan. Bagus kan pelopor. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya undang Pak Haji Mos, karena kemarin sudah bicara-bicara di tempatnya yang di Marta Jasa. Dan oke, Dinda, maksud saya bukan masalah itunya, tapi bagaimana mensinergikan antara potensi yang ada dalam diri Dinda Sukron dan juga di Haji Mustafa, bukan wisatanya tapi potensi destinasi wisata yang bisa dimanfaatkan oleh Dinda tadi, konsep tadi itu luar biasa. Itu bukan orang, tidak kaleng-kaleng pikiran begitu Dinda. Karena saya dulu sempat bicara begitu kan, Haji Mustafa dulu sempat bilang ke saya, carikan cara dulu. Ternyata saya barusan timbul dari Dinda Sukron, dan ini harus betul-betul ditindaklanjuti dan menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah, dan semua itu akan harus terlibat. Memang untuk Gua Pote sendiri, saya karena berasal dari sana, itu terlalu banyak pintu. Iya. Nah, itu kita harus punya manajemen yang kuat. Manajemen yang kuat dalam artian yang mengelola siapa, kalau dikelola swasta bagaimana untuk desanya, kalau dikelola oleh desa bagaimana untuk masyarakatnya, penting itu. Ya, dan ini sebetulnya yang penting untuk dikomunikasikan. Karena memang saya sendiri berpengalaman ke sana, cuma untungnya saya kan kenal Pak Haji Mustafa gitu ya. Waktu masuk memang tidak begitu banyak. Cuma cerita dari orang-orang yang berkunjung ke sana di luar kena 10.000, masuk lagi kena 10.000, kena 15.000, masuk ke tiket kena lagi. Nah, itu kita punya solusi, yaitu satu pintu. Satu pintu ya? Nah, satu pintu ini all in. Dalam artian orang bicara kuantitas saja dan bicara mahalnya. Jadi kalau orang banyak yang datang, otomatis orang terpanggil untuk membeli produk-produk yang ada di sana. Jadi kita buat sentra kuliner, buat sentra UMKM di sana, kemudian orang datang ke sana, orang akan beli. Kalau Pantai Pandawa, Bali itu bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Kenapa kalau di Gresik itu bisa, kenapa kita tidak gitu? Sampai tinggal kemauan ya, tinggal kemauan sebetulnya. Konsep sudah ada, tinggal menunggu kemauan, goodwill politik semua pihak untuk semua bagaimana mengaktualisasikan dan merealisasikan pikiran-pikiran besar yang diceritakan oleh Dinda Sukron ini. Oke Dinda, tadi sempat bicara tentang masalah bordir sudah, tentang masalah yang dibangun di daerah Parseh sudah, tadi sempat menyinggung masalah urusan air itu apa jadi gini, Bariklana itu air dari Bariklana. Allahumma Bariklana. Saya tadi Bariklana ini sudah punya pasar luas. Ternyata Bariklana. Barokah. Nah, ini gimana? Kita punya kapasitas produksi di Parseh itu sekitar kurang lebih 6.000 dus per hari. Dengan kurang lebih 80 karyawan, itu semua wajib warga Parseh. Ini harus ditiru oleh desa lain. Bagaimana membangun industri, katakanlah revolusi industri, gitu ya. Dan itu yang bekerja adalah warga lokal semuanya. Bariklana ini. Terus terang, saya baru mendengar ini. Ya. Ini sebenarnya cabang dari Al-Amin Perenduan yang pusatnya di Perenduan di Sumeneb. Nah, kemudian kita silaturahmi ke Kiai, kemudian menjualkan, tapi ternyata Kiai bilang buat pabrik lagi di Bangkalan. Nah, gitu. Alhamdulillah ini kita jadi foundernya, kemudian bisa buat itu. Jadi yang mengembangkan ini dan juga menjadi mobilisator yang menggerakkan ini adalah alumni Al-Amin ya? Iya, tapi yang ada di Parseh. Yang hanya di Parseh, tidak di Bangkalan? Kalau di Bangkalannya pemasarannya ya, pemasarannya, bagian pemasaran, dan mereka ikut andil dalam pemasarannya. Pemasaran saja itu udah berapa, untungnya berapa. Jadi sampai sekarang setiap hari berapa kapasitas produksi untuk yang gelas itu kira-kira sekitar 6.000 kardus apa gelas? Kardus. Banyak Dinda. Itu kemana saja pemasarannya? Membuang Bangkalan. Kita masyarakat tahlil, kita masyarakat maulid ya. Oh iya ke situ ya. Di harga 11.000 sudah dapat Bariklana dengan kualitas.
demineral yang karena di Bangkalnya juga masuk air santri Ya. juga ada, itu juga berbasis pesantren. soal harga kita memang di bawah itu. Oh ya ya. Tapi Kualitas kapan-kapan saya pingin tahu itu produk saya Bariklana. nggak bawa ini ya. Ini harus ada di sini Bariklana. Oh gitu ya. Dan terus terang, memang saya baru dengar. Iya. Tapi kalau teman-teman Al-Amin banyak bahkan banyak Ada ya yang yang- sering ke ya, sini teman-teman Al-Amin itu. Cuma yang bicara tentang masalah Bariklana hanya Dinda Sukron. Iya. Itu berarti Dinda Sukron di situ anu CEO-nya saham ya. CEO-nya harus diundang ke sini nanti. Oh, gitu. Ini merubah parse bener. Ada 80 tenaga pekerja itu semuanya. Berarti Pak Kades. Bukan, Oh. Pak Kades hanya investor dan juga untuk BUMDes sendiri memegang penjualan di Socak saja. Sisanya semua. Oh, ini kerja sama BUMDes juga. BUMDesnya saja yang memegang. BUMDes itu hanya memegang di penjualan di Socak. Oh, penjualan. Jadi semua ya, Socak ya. kirim antar desa itu bisa kalau untuk BUMDes. Iya. Kalau yang lain dipegang oleh alumni. Jejaring alumni. Jaringan alumni. Ternyata potensi untuk perekonomian itu kalau betul-betul dikelola luar biasa ya. Iya benar-benar. Yang terpenting adalah bagaimana punya keinginan dan punya kemauan kuat dan kerja keras tentunya ya, Dinda ya. Anak-anak muda kita harusnya bersyirkah, harus punya harus Saham berusaha gitu ya? enggak, berusaha secara jemaah. Jadi bukan hanya sholat saja yang jemaah, tapi usaha harus Usaha pun jemaah. juga harus berjemaah Iya. ya? Jadi orang-orang Cina itu memang besar karena Nanti mereka saya mau berjemaah. bersirka ini. Insya Allah. Kita punya program investasi baru ini kalau Oh gitu mau. ya. Nanti asalkan nanti ada kalimatun sawa di harga dan juga peluang Ya. prospeknya ada, bisa bersirka nanti Insya Allah. antara Sandasan dengan Dinda benar. Sukron. Siap. Oke. Mungkin berbagi pengalaman mudah-mudahan ini juga menginspirasi banyak orang, Dinda ya. Insyaallah. Barangkali ada hal-hal yang himbauan-himbauan atau inspirasi-inspirasi yang belum keluar, yang belum saya tanyakan, silakan disampaikan, Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat kepada yang lain. Usaha itu sebenarnya soal bagaimana kita ingin lepas dari zona nyaman sebenarnya. Ada orang yang memang bekerja paruh waktu untuk berusaha, untuk usaha, kemudian dia bekerja di instansi dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah, paling penting adalah bertim. Saya merasakan itu Berjam'iyah. ya, berjamaah, bertim. Jadi setelah kita bisa membeli Hypermart itu dengan uang seluruh orang Bangkalan dengan hanya memberikan sekitar Rp10.000 dikalikan 1 juta orang. Kita bisa membeli itu. Kita bisa membeli banyak hal misalkan. Jadi konsepnya koperasi ini hampir sama dengan konsepnya sirkah ini. Waktu itu Nabi SAW pernah datang pada sahabat, ini riwayat. Kemudian sahabat itu Nabi pernah berkata kepada mereka, ini sahabat ada ladang kurma yang terbaik, menghasilkan kurma terbaik. Ini siapa yang ingin membelinya? Kemudian para sahabat menyumbangkan uang-uangnya. Sirkah ini. Hasilnya per bulan akan dibagikan kepada para sahabat. Ini modelnya cara Nabi berdagang. Musyarakah. Luar biasa. Orang Islam harus kayak gitu. Mudah-mudahan ini bicara ini bukan tentang masalah secara konsepsi, bukan hanya sekedar anjuran, tapi Dinda Sukron ini sudah melaksanakan dan melakukan itu, mengamaliyahkan apa yang sudah diciptakan barusan. Jadi karena sudah dia merasakan dan nyamannya bagaimana, keuntungannya bagaimana, dia mengajak semua channel yang menjangkau channel Sandasan ini untuk mengikuti jejaknya beliau dan rasakan sendiri kalau memang betul-betul diseriusi ya, karena di samping memang ini adalah melaksanakan perintah Rasulullah dan insya Allah akan bisa menjawab terhadap tantangan zaman sekarang dan terpuruknya perekonomian bangsa. Meminimalkan pengangguran, yang terpenting itu manfaat kepada manusia. Menolak pengangguran dan mengurangi kriminalitas. Pasti. Tentunya Kalau ya. sudah pengangguran tidak ada, mereka tidak akan melakukan kriminalitas karena mereka lebih sibuk bekerja. Gitu. Itu perspektif yang dibangun. Cuma sekarang ini banyak hanya narkoba ini bikin orang dan rata-rata mereka pengangguran. Yang narkoba Iya, rata-rata gitu. pengangguran. Oke. Kalau mereka sibuk bekerja agak mungkin kayak gitu. Oke. Jadi memang ada satu pesan lagi. Ya. Waktu itu, jadi kalau Amr bin As itu, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf datang suatu desa, kemudian dia berkata,
Dallani ala suq, tunjukkan saya pasar. Tapi sekarang berbeda. Tunjukkan. Sekarang pasarnya sudah ada, Lazada, Tokopedia. Sekarang produk Anda. Marketplace ya, Iya. marketplace. Dan produk Anda. Jadi sekarang harus memproduksi gitu ya? Harus produksi. Karena pasar sudah ada. Pasarnya sudah ada. Seburuk-buruk produk Anda pasti ada orang bodoh yang membelinya pasti. Ya, oke. Ini pemirsa, ini sangat luar biasa, dalam sekali ini. Sangat filosofis dan penting untuk dipikirkan dan di kiki lebih dalam lagi. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita perbincangkan, apa yang kita sandasani dengan Dinda Sukron, inspirator muda terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Bangkalan khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjabat perhatian juga dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan atas salah satu ide cerdasnya tentang bagaimana membangun sentra di Desa Parseh menuju destinasi wisata Kupote. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.